Teman-teman semua, pada video ini kita akan coba belajar bagaimana cara memasukkan rumus ya. Cara memasukkan rumus atau operasi hitungan di Microsoft Word. Tapi selama ini teman-teman ada yang banyak pakai manual ya, kayak penjumlahan, perkalian, itu manual. Contoh teman-teman mau masukkan rumus perkalian gitu. Kayak 2 kali 2 itu dia disiasatinya dengan menggunakan X gitu. 2 kali 2 2x2 kemudian sama dengan 4. Atau 2 penjumlahan ya, tambah 2 sama dengan 4. Mungkin memang untuk penjumlahan dan pengkalian itu bisa dilakukan gitu. Tapi kalau kalau pembagian, akar, pangkat, nah itu akan sulit. Meskipun nanti bisa pakai untuk akar dan pangkat itu bisa pakai ini ya. Bisa pakai subscript sama pakai superscript. Nah, tapi itu nggak bisa mengakomodir semua. Meskipun pakai simbol juga nggak bisa mengakomodir semua. Nah, sebetulnya mungkin ada juga yang menggunakan cara copy paste, cari di Google rumusnya, terus kemudian di copy ya. Contoh cari rumus apa gitu kan, contoh rumus small pin. Kemudian teman-teman copy image-nya, terus kemudian di copy ke Word-nya, di copy ke Word-nya. Nah, mungkin cara ini bisa aja dilakukan gitu, tapi kurang rapih dan nggak bisa diedit. Jelek kah kualitas dokumennya atau file Word-nya itu? Nah, ini teman-teman bisa lakukan dengan menamanya rumus ya. Memasukkan rumus atau formula di Microsoft Word ada di menu Insert. Di menu Insert, teman-teman pilih Equation. Setelah diklik Equation, sebetulnya ketika teman-teman buka jendela, itu ada berbagai macam rumus ya. Tapi rumus ini dia udah beberapa hal ditentukan gitu kan. Tapi kalau kita mau custom sendiri, kita klik Equation yang sebelah sini, terus nanti klik Equation yang di atas menu bar. Nah, di menu bar ini, pertama-tama kita harus tentukan dulu rumus yang akan digunakan itu jenisnya fraction atau pembagian kah, script atau pepangkatan kah, kemudian radikal kah, atau integral kah. Radikal ini kayak akar pangkat ya. Nah, atau yang mana? Nah, contoh kalau kita mau menuliskan rumus Slovin, kita perlu pahami dulu bahwa Slovin di sini tuh yang utamanya adalah fraction atau pembagian. Nah, kita tulis dulu n-nya, karena yang dicari itu n-nya. N kemudian sama dengan, terus kemudian masukin rumusnya yang paling utama, yaitu fraction. Meskipun di sini ada rumus script ya, atau pangkat akar. Nah, ini kita masukkannya nanti. Yang utama adalah yang lebih besar dulu. Yang lebih besarnya adalah fraction. Contoh fraction, terus kemudian klik fraction dulu. Nah, untuk memasukkan kuadrat ini kita isi dulu aja. Satu, contoh kita isi yang atasnya dulu, n besar, n besar, terus kemudian pilih satu plus n besar. Kemudian ketika mau memasukkan rumus yang kuadrat ini, itu masih bisa dimasukkan dengan cara mengklik script. Pilih script, kemudian pilih formatnya mau yang mana, mau yang lurus ke atas atau ke samping ke bawah, subscript, plus atau kemudian dua akarnya atau yang mana. Nah, ini kita pilih yang atas, ke atas superscript ya. Nah, muncul lagi kan kotak kotak formulirnya. Terus kemudian kita pilih terus kemudian kita isi kuadrat. Nah, mudah kan? Nah, ini cara membuat rumusnya. Jadi, prinsipnya adalah teman-teman tuh tinggal tentukan dulu aja. Tinggal tentukan dulu aja mau pakai utamanya tuh mau yang mana dulu. Contoh terkait dengan ini ya. Kita cari rumus yang lain deh. Coba kita cari rumus rumus korelasi produk momen. Nah, rumus korelasi itu ada banyak. Kita coba ambil satu aja. Kita coba ambil satu yang ini. Kita akan formulasikan. Kita akan formulasikan. Nah, akan kita contohkan dulu di sini. Rumusnya biar kelihatan ya. Nah, di sini ada rumusnya itu rumus korelasi RI X Y, kemudian ada yang lainnya. Nah, ini kan kita perlu pahami bahwa meskipun dia ada akarnya di bawahnya, yang utamanya adalah pembagian dulu. Caranya berarti kita masukin ke pembagian dulu. Kita ke equation-nya dulu supaya tabel lembar equation-nya muncul.
Kemudian kita ketikkan rumus awalnya dulu, R kecil, kemudian kalau kayak gini kan bawah ya, berarti kita pakainya itu, sebentar, pakainya itu adalah script, tapi scriptnya yang ke bawah, atau bahasanya itu super subscript ya, subscript. Pilih dulu subscript, kita sama dengan dulu biar nggak hilang. Kita pilih R, kita pilih yang keduanya X, Y, terus kemudian ke rumus yang sebelahnya kita pilih yang bagian fraction. Kita pilih fraction yang lurus karena sesuai dengan itu. Nah, kita isi yang atasnya dengan sigma ya, karena ada sigmanya, berarti kita cari sigma. Kita klik dulu kotaknya, kita cari sigma di sini. Nah, ini large operator. Nah, cari yang biasa, karena nanti sigmanya itu dia ada tulisan XY lagi. Tulisan XY lagi, XY. Mohon maaf, salah. Harusnya diklik ke bagian yang kosongnya dulu. XY. Seperti itu. Kemudian yang bawahnya, klik yang bawahnya. Kita cari yang bagian radikal atau akar pangkat. Karena itu akar pangkat. Set, masuk. Terus kemudian kita buka kurung dulu, buka kurung. Terus kemudian tutup kurung. Atau sebetulnya ada kayaknya di equationnya di sini. Nah ini, bracket ya. Itu tadi manual ya, tapi kita coba pakai bracket. Pakai bracket, masukin yang biasa. Terus kemudian setelah biasa yang keluar, kita masukkan ke bagian sigma, atau di sini pilihannya adalah large operator ya. Pilih yang biasa satu. Nah, setelah itu masukkan yang bagian script tapi yang superscript, yang bagian ke atas. Nah, masukkan yang x kuadrat, terus kemudian kita pindahkan lagi access point-nya ke yang satunya, kita tambahkan lagi bagian y kuadrat. Y kuadrat. Nah, seperti itu. Mudah ya. Ini sudah kita buat rumus korelasi produk momen dan juga rumus Lopin. Nah, itu cara membuat rumus di Microsoft Word. Semoga teman-teman bisa mengaplikasikannya.